Sabda Kehidupan bulan Februari 2022. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Yohanes 6 ayat 37. Penegasan ini merupakan bagian dari dialog antara Yesus dengan orang banyak. Setelah mujizat penggandaan roti, orang-orang terus mencari Dia dan meminta tanda-tanda untuk percaya kepadanya. Yesus menyatakan bahwa Dia sendiri adalah tanda kasih Allah. Sesungguhnya, Dia adalah Putra yang kepadanya Bapa telah mempercayakan misi untuk menyambut setiap makhluk hidup, terutama setiap manusia yang telah diciptakan menurut citranya, dan membawa mereka kembali ke rumahnya. Bapa telah mengambil inisiatif ini dan menarik semua orang kepada Yesus. Dia telah menempatkan di dalam hati kita keinginan akan kepenuhan hidup, yaitu persekutuan dengannya dan dengan semua manusia. Karena itu, Yesus tidak akan membuang siapapun. Tidak masalah betapa mereka menjauh dari Tuhan, karena kehendak Bapa adalah agar tidak seorang pun hilang. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Ini benar-benar sebuah kabar gembira. Tuhan sangat mencintai semua orang. Kelembutan dan belas kasih-Nya ditujukan kepada setiap orang, pria dan wanita. Dia adalah Bapa yang sabar dan penuh belas kasih yang menunggu siapapun yang didorong oleh suara hatinya, bersiap untuk berjalan menuju kepadanya. Kita sering merasa ragu dan curiga. Apa alasan Yesus untuk menyambut saya? Apa yang Dia inginkan dariku? Pada kenyataannya, Yesus hanya meminta kita untuk membiarkan diri kita ditarik oleh-Nya, untuk membebaskan kita dari segala kekacauan yang membebani hati kita, dan dengan penuh percaya menyambut kasih yang Dia bagikan secara cuma-cuma. Namun kata-kata ini juga merupakan sebuah ajakan yang menggugah rasa tanggung jawab kita. Nyatanya, jika kita mengalami kelemah lembutan yang begitu berlimpah dari Yesus, pada gilirannya kita tergerak untuk menyambutnya dalam diri setiap sesama pria dan wanita, tua dan muda, orang sehat dan orang sakit, baik orang-orang dari budaya kita sendiri atau tidak. Dan kita tidak akan mengusir siapapun. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Di Quebec, Kanada, sebuah komunitas Kristiani yang menghayati sabda berkomitmen untuk menyambut banyak keluarga yang tiba di negara mereka dari seluruh dunia. Dari Prancis, Mesir, Suriah, Lebanon, Kongo, dan negara lainnya. Semua keluarga disambut dan dibantu, termasuk dukungan dalam mengambil bagian di kegiatan komunitas. Ini berarti menjawab banyak pertanyaan mereka, mengisi formulir yang berkaitan dengan status pengungsi atau kependudukan mereka, mengurus sekolah anak-anak mereka dan menemani mereka untuk menemukan lingkungan yang baru. Pendaftaran untuk kursus bahasa Prancis dan mencari pekerjaan juga penting. Guy dan Micheline menjelaskan, sebuah keluarga Suriah telah tiba di Kanada karena melarikan diri dari perang, lalu bertemu dengan sebuah keluarga lain yang baru saja tiba. Anggota-anggota keluarga yang baru tiba ini merasa kebingungan. Dengan bantuan media sosial, jaringan solidaritas terbentuk dan banyak teman-teman memberikan barang-barang yang mereka butuhkan seperti tempat tidur, sofa, meja, kursi, barang pecah belah, dan pakaian. Anak-anak yang mendengar tentang penderitaan keluarga ini dari orang tua mereka secara spontan menawarkan buku dan permainan mereka. Keluarga ini menerima lebih banyak bantuan dari yang mereka butuhkan, dan pada gilirannya membantu keluarga-keluarga miskin lain di daerah mereka.
Sabda kehidupan, bulan itu menjadi nyata. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Kita dapat menjadikan sabda Allah ini hidup dengan memberikan kesaksian akan kedekatan Allah Bapa kepada setiap sesama, baik secara pribadi maupun sebagai komunitas. Renungan tentang cinta yang penuh belas kasih dari pendiri gerakan Focolare, Chiara Lubich, bisa membantu kita. Kasih ini adalah kasih yang membuka hati dan tangan untuk merangkul mereka yang malang, mereka yang hidupnya telah hancur, para pendosa yang bertobat. Kasih ini tahu untuk menerima kembali sesama yang tersesat, teman, saudara, atau orang asing, dan memanfaatkan berkali-kali. Ini adalah kasih yang tidak mengukur dan tidak diukur. Ini adalah kasih yang mekar, yang lebih berlimpah, lebih universal, lebih membumi daripada cinta amal yang dimiliki jiwa seseorang pribadi sebelumnya. Dan sesungguhnya, ia merasakan di dalam dirinya sendiri lahir perasaan-perasaan yang serupa dengan perasaan Yesus. Dan ia memperhatikan keluar dari bibirnya sendiri, sehubung dengan semua orang yang ia temui. Kata-kata ilahi ini, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak. Matius 15 ayat 32. Belas kasih adalah ekspresi tertinggi dari kemurahan hati. Apa yang menggenapinya? Kemurahan hati melampaui penderitaan, karena penderitaan hanya milik kehidupan di sini. Sementara kasih juga berlanjut di kehidupan berikutnya. Yang Tuhan kehendaki adalah belas kasihan daripada pengorbanan. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang.